Di balik kekaguman banyak orang terhadap sosok seperti Deddy Mulyadi, ada keresahan yang lebih dalam. Banyak orang sebenarnya sedang mencari cermin, sesuatu yang bisa mewakili siapa mereka, apa yang mereka rindukan, dan harapan yang selama ini terasa jauh. Figur seperti Deddy, bagi sebagian masyarakat, bukan cuma pejabat atau tokoh publik. Ia sudah menjadi simbol dari harapan akan perubahan. Sosok yang bisa bicara dengan bahasa rakyat, dekat dengan orang kecil, dan seolah bisa mendengar jeritan yang selama ini diabaikan. Namun yang menarik untuk direnungkan bukan cuma sosoknya, tapi juga kenapa masyarakat begitu butuh figur seperti itu. Saat negara dan sistem tidak lagi bisa memberi rasa aman dan keadilan, saat janji-janji politik terasa kosong, orang-orang mencari sosok yang bisa memberi rasa nyaman. Maka ketika muncul tokoh yang kelihatan jujur, sederhana, dan empati, banyak orang langsung terpikat. Mereka ingin percaya, mereka ingin berharap, seolah tokoh itu bisa membawa mereka keluar dari kesulitan. Tapi disinilah letak masalahnya. Ketika kita terlalu menggantungkan harapan pada satu orang, kita bisa lupa berpikir jernih. Kita mulai membela tanpa tanya, memuji tanpa periksa. Kita jadi sensitif. Siapapun yang mengkritik tokoh yang kita kagumi, dianggap menyerang kita juga. Kita merasa seolah harga diri kita ikut dihina saat idola kita dikritik. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah masyarakat sedang melihat diri mereka sendiri dalam tokoh itu. Ia jadi semacam cermin, tempat orang memproyeksikan harapan dan keinginan yang tak tersampaikan. Karena mereka ingin punya pemimpin seperti itu, maka mereka berusaha meyakinkan diri bahwa tokoh itu memang sehebat itu, meski belum tentu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mengagumi seseorang karena dia memang layak dikagumi? Atau karena kita butuh tempat berlindung dari rasa kecewa terhadap dunia yang tidak adil? Kita sering terlalu mudah jatuh cinta pada tokoh yang tampil sederhana. Tapi sayangnya, dari dulu kita juga sering kecewa. Karena saat sosok yang kita puja ternyata tak sesuai harapan, kita balik marah. Kita merasa dikhianati, padahal sejak awal kita sendiri yang menaruh harapan terlalu tinggi. Inilah bahaya dari memuja seseorang berlebihan. Kita lupa bahwa setiap manusia pasti punya kekurangan. Dan jika kita hanya fokus pada pesona pribadi seseorang tanpa kritis melihat isi gagasannya, kita bisa kehilangan akal sehat sebagai masyarakat. Di titik ini, kekaguman tidak lagi netral. Ia bisa berubah jadi alat yang sangat kuat. Kekuasaan tidak hanya datang dari jabatan, tapi juga dari pengaruh. Dan pengaruh terbesar muncul ketika seseorang dipuja tanpa syarat. Bagi seorang tokoh publik, pujian yang terus-menerus bisa membentuk ilusi bahwa dirinya tak pernah salah. Ia mulai merasa semua yang ia lakukan pasti benar, karena rakyat selalu membela. Disinilah kekaguman bisa berubah menjadi candu, dan kekuasaan menjadi jebakan. Yang semula hanya ingin berbuat baik, bisa tanpa sadar berubah jadi orang yang merasa paling tahu, paling bijak, paling benar. Yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat pun ikut hanyut. Mereka tak hanya kagum, tapi rela menyerahkan akal sehat demi rasa percaya. Mereka tidak lagi bertanya, apa programnya masuk akal? Atau, benarkah dia berpihak pada rakyat? Mereka hanya peduli pada satu hal, saya suka dia. Kritik, saran, bahkan ajakan untuk berdiskusi akan dianggap serangan. Semua yang berbeda pendapat langsung dicap sebagai pembenci, iri hati, atau buzzer bayaran. Ini bukan lagi cinta sehat. Ini sudah menjadi bentuk kultus individu, di mana logika dikalahkan oleh rasa kagum yang membabi buta. Padahal dalam demokrasi yang sehat, tokoh publik harus siap dikritik. Bukan karena kita membenci mereka, tapi karena kita ingin mereka tetap waras. Tanpa kritik, tidak ada koreksi. Tanpa koreksi, kekuasaan akan terus merasa benar sendiri. Kita bisa belajar dari sejarah. Banyak pemimpin besar jatuh bukan karena lawan politik, tapi karena mereka dikelilingi orang-orang yang terlalu memuja. Tidak ada yang berani berkata jujur, karena takut dianggap tidak setia. Akhirnya mereka hidup dalam gelembung pujian, jauh dari kenyataan rakyat. Begitu juga dengan masyarakat kita. Jika kita tidak hati-hati, kita akan terus mengulangi pola yang sama. Mengagungkan tokoh, lalu kecewa, lalu mencari tokoh baru,
dan mengulang siklus lama. Kita terus berharap ada penyelamat, padahal kekuatan sejati seharusnya ada pada masyarakat yang kritis, bukan pada satu sosok yang dipuja. Fenomena Deddy Mulyadi di media sosial telah membuat banyak orang ikut-ikutan, menyukai, mendukung, bahkan membela tanpa pikir panjang. Tapi di balik itu, ada satu hal yang sering tidak disadari. Masyarakat banyak yang terdorong untuk ikut-ikutan karena takut tertinggal. Takut dianggap kurang empati, takut dibilang tak berperi kemanusiaan, atau takut tidak sepemikiran dengan mayoritas. Inilah yang disebut FOMO, Fear of Missing Out. FOMO terhadap Deddy Mulyadi membuat banyak orang melupakan prinsip kehati-hatian. Masyarakat tidak lagi menimbang, menyelidiki, atau mempertanyakan. Asal ada potongan video yang menyentuh hati, langsung dibagikan. Asal ada cuplikan yang menggugah, langsung disebarkan. Asal ada pujian, langsung diikuti. Tidak ada ruang untuk skeptis. Tidak ada waktu untuk berpikir. Salah satu akibatnya, orang jadi gampang terjebak dalam emosi. Ketika ada kritik terhadap Deddy Mulyadi, reaksi publik bisa sangat keras. Padahal, kritik adalah hal biasa dalam kehidupan demokrasi. Tapi karena sudah terlalu larut dalam gelombang FOMO, kritik dianggap ancaman. Padahal bisa jadi kritik itu benar atau setidaknya perlu didengar. Orang-orang jadi sibuk berlomba-lomba, membuat video, komentar, atau konten yang memuji. Bukan karena benar-benar mengenal atau memahami, tapi karena tidak ingin tertinggal dari tren yang sedang viral. Dalam suasana seperti ini, kebenaran jadi kabur. Yang penting adalah ikut ramai, ikut tren, ikut dukung. Rasionalitas jadi barang mewah. Lebih parah lagi, FOMO ini kadang membuat orang mengambil langkah-langkah yang tidak perlu. Misalnya, menyumbang tanpa tahu kemana larinya, atau membela mati-matian tanpa tahu duduk persoalannya. Bahkan, ada yang sampai menyerang orang lain hanya karena dianggap tidak sepemikiran. Ini bukan lagi soal empati, tapi soal identitas. Kalau kamu tidak dukung Deddy, berarti kamu jahat. Inilah salah langkah besar akibat FOMO. Rasa takut tertinggal telah membuat sebagian orang kehilangan arah. Mereka tidak lagi tahu apa yang sebenarnya mereka dukung. Yang penting, ikut. Yang penting, ramai. Yang penting, seperti orang lain. Padahal kebaikan tidak butuh panggung. Kebenaran tidak butuh viral. Dan kepedulian sejati tidak lahir dari ketakutan akan ketinggalan tren, tapi dari keinginan tulus untuk memahami, menimbang, dan memilih dengan sadar. Sebagai pendukung berat Kang Deddy Mulyadi, saya tahu betul bagaimana magnetnya bekerja. Sosok beliau itu karismatik, tutur katanya halus, dan gerak-geriknya seperti mewakili harapan banyak orang kecil yang lama tak terdengar. Tapi, di balik semua itu, saya juga belajar untuk tetap membuka mata. Bahwa simbol bisa menghipnotis dan kamera bisa menipu. Dalam banyak video Kang Deddy, kita melihat orang miskin menangis, beliau datang dengan tangan terbuka, dan kemudian semuanya seperti mendapat keajaiban. Ini menyentuh, ini indah. Tapi kita juga harus sadar, ini semua dikemas lewat kamera. Dipotong, diedit, disusun, lalu disebar ke jutaan orang. Kamera tidak hanya merekam, tapi juga memilih bagian mana yang ingin ditunjukkan. Simbol-simbol yang dipakai juga kuat. Kang Deddy tidak hanya hadir sebagai pejabat atau tokoh publik, tapi sebagai bapak, sebagai pelindung, sebagai penyelamat. Ini bukan hanya soal bantuan materi, tapi soal narasi emosional yang dibangun pelan-pelan. Dalam budaya kita yang penuh hormat pada tokoh karismatik, ini bisa sangat kuat. Saking kuatnya, bisa membuat orang tidak lagi membedakan antara nyata dan citra. Saya tidak mengatakan itu salah. Bahkan saya pun tersentuh. Tapi disinilah letak bahayanya jika tidak diimbangi kesadaran. Karena ketika citra menjadi terlalu kuat, kadang substansi jadi kabur. Orang tidak lagi bertanya, apakah ini solusi jangka panjang atau apa yang sebenarnya sedang dibangun. Mereka hanya terhanyut. Yang penting dia baik, padahal orang baik belum tentu punya kebijakan yang tepat. Dan ketika kamera hanya menunjukkan satu sisi yang indah dan menyentuh, maka publik bisa kehilangan kemampuan untuk melihat sisi lain.
Siapa yang memegang kamera? Dia yang memegang cerita. Siapa yang mengatur narasi? Dia yang mengendalikan makna. Saya percaya Kang Deddy punya niat baik. Tapi saya juga percaya bahwa niat baik harus dikawal oleh akal sehat. Kita harus berani membedakan antara realita dan rekayasa simbolik. Kita harus punya keberanian untuk mencintai tanpa buta dan mendukung tanpa fanatisme. Karena kekuatan simbol dan kamera, kalau tidak disadari, bisa mengubah seseorang dari tokoh inspiratif menjadi sosok yang tidak boleh disentuh. Dari pemimpin yang dirindukan, menjadi simbol yang disembah. Dan ketika itu terjadi, kita bukan lagi pendukung, kita sudah jadi pemuja. Sebagai pendukung Kang Deddy, saya ingin tetap bisa berpikir jernih. Bukan untuk menjatuhkan, tapi agar dukungan ini tetap sehat. Agar harapan yang kita bangun tidak berdiri di atas emosi semata, tapi juga di atas akal, data, dan kejujuran. Hidup rakyat